Pasar Petisah di jantung kota Medan seolah tak pernah tidur. Di pagi hari, aroma bawang, ikan asin, dan kopi hitam bercampur di udara. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli berdesakan, dan becak motor lalu lalang membawa muatan penuh. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada ketakutan yang menempel di wajah para pedagang. Mereka menunduk setiap kali melihat sosok bertubuh besar berjaket kulit dan rambut gondrong lewat di antara lorong sempit pasar. Dialah Bang Ucok Gondrong, penguasa bayangan Pasar Petisah. Setiap kios, setiap lapak, bahkan penjual sayur yang hanya berjualan 2 ember pun wajib menyetor uang keamanan. Tak peduli seberapa kecil dagangan mereka, tak ada yang luput dari geng preman ini. Orang-orang menyebutnya uang darah, karena yang menolak membayar akan berujung babak belur, kadang kehilangan dagangan, bahkan pernah ada yang lapaknya dibakar tengah malam. Semua orang tahu siapa pelakunya, tapi tak satu pun berani bicara. Polisi, mereka hanya datang ketika sudah terlambat. Kadang malah berpura-pura tak tahu. Bang Ucok bukan hanya kuat karena otot, tapi karena reputasi. Ia dikenal kejam dan tak punya belas kasihan. Tangan kanannya, Bang Ajo Parang, pernah memukuli pedagang tua hanya karena telat menyetor Rp5.000. Sejak saat itu, tak seorang pun berani menatap mata mereka. Di pasar itu, keadilan sudah mati, digantikan oleh ketakutan dan kepatuhan palsu. Mereka adalah raja tanpa mahkota, penguasa lorong-lorong kumuh yang hidup dari keringat orang kecil. Namun di balik semua itu, ada bisik-bisik kecil di antara pedagang. Ada rasa muak yang mulai tumbuh, meski disembunyikan. Sampai kapan begini? Tanya seorang penjual rempah kepada kawannya sambil menatap langit pagi. Tapi jawaban yang datang hanya angin yang lewat. Tak ada yang berani bergerak. Pasar ini sudah menjadi kerajaan kecil milik preman, dan siapapun yang menantang, akan menghilang seperti ditelan bumi. Suatu pagi di akhir pekan, suasana pasar tampak berbeda. Kabut tipis menggantung di udara, membuat sinar matahari pagi seperti tertahan. Orang-orang berbisik karena mendengar kabar bahwa Bang Ucok dan anak buahnya baru saja memukul pedagang buah yang tak mampu bayar setoran. Suara tangisan dan darah di lantai membuat pagi itu terasa kelam. Beberapa ibu-ibu menutup wajah, sementara pedagang lain pura-pura sibuk agar tak ikut diseret masalah. Di tengah ketegangan itu, lewat seorang lelaki tua mendorong gerobak sederhana. Gerobak itu berisi panci besar dengan tulisan tangan lusuh, bubur kacang hijau panas, Mbah Samin. Tak ada yang memperhatikan kehadirannya. Ia berjalan pelan, menatap sekitar seolah membaca sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sorot matanya teduh, senyumnya ringan, tapi langkahnya tegap seperti seseorang yang tahu persis kemana ia harus pergi. Mbah Samin berhenti di pojok pasar yang sepi, di dekat kios yang terbengkalai karena pedagangnya kabur setelah dipalak berkali-kali. Ia mulai menata mangkuk, menyalakan kompor kecil, dan dari pancinya mengepul aroma manis bubur kacang hijau yang mengundang rasa tenteram. Pedagang yang lewat sempat melirik, tapi tak berani mendekat. "Kakek itu siapa?" tanya seorang pemuda. "Baru lihat, kayaknya orang Jawa," jawab yang lain sambil mengangkat bahu. Tak ada yang tahu, kehadiran kakek tua itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Di pasar yang selama ini dikuasai ketakutan dan kekerasan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang bangkit perlahan, seperti bara kecil di tengah abu, menunggu waktu untuk menyala. Dan tak lama lagi, nama Mbah Samin akan disebut-sebut di setiap sudut pasar Petisah, bukan sebagai pedagang biasa, tapi sebagai legenda yang mengubah segalanya. Matahari mulai naik, menembus celah-celah atap seng pasar yang berkarat. Hiruk-pikuk makin ramai. Pedagang sayur menata dagangannya, tukang becak berebut penumpang, dan suara tawar-menawar bercampur dengan klakson kendaraan yang tak sabar. Di antara semua kesibukan itu, aroma manis bubur kacang hijau dari pojok pasar mulai menyebar, menembus bau amis ikan dan keringat manusia. Orang-orang yang lewat menoleh, terpikat oleh keharuman itu. Di balik gerobak tuanya, Mbah Samin berdiri dengan tenang, wajahnya teduh seperti pagi yang baru. Ia tak berteriak menawarkan dagangan seperti pedagang lain. Ia hanya duduk, tersenyum lembut pada siapapun yang lewat. Ada aura menenangkan yang memancar dari tatapan matanya, seolah kehadirannya membawa kesejukan di tengah kekacauan pasar. Beberapa pedagang tua mulai berani mendekat, membeli semangkuk bubur, dan terkejut melihat rasanya yang luar biasa lembut, manis tapi tidak nek. "Bubur ini, rasanya kayak bikin hati adem," ujar seorang ibu penjual bunga sambil menatap Mbah Samin dengan heran.
Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seperti biasanya, anak buah Bang Ucok gondrong berkeliling pasar memungut setoran. Tubuh mereka kekar, tato melingkari lengan, dan suara mereka keras seperti anjing penjaga. Ketika melihat ada pedagang baru yang belum mereka kenal, mereka langsung menghampiri. "Hei, Mbah, kalau mau jualan di sini, bayar uang tempat dulu." "Gak ada yang gratis di Petisah," kata salah satu dari mereka, si Bang Ajo Parang, dengan senyum mengejek. Mbah Samin mendongak pelan, menatap mereka tanpa sedikit pun rasa takut. "Saya cuma jual bubur, Nak. Tempat ini kosong, tak ganggu siapapun. Biarlah rezeki datang sendiri tanpa harus dibeli," jawabnya dengan suara pelan tapi dalam, seperti ada gema di balik kata-katanya. Ucapan sederhana itu justru membuat para preman terdiam sesaat, entah kenapa merasa aneh, tapi rasa malu mereka segera berubah jadi amarah. "Wah, kakek ini sok bijak ya. Di sini bukan tempat buat orang sok suci," seru Bang Ajo sambil menendang kaki gerobak Mbah Samin. Namun sesuatu yang aneh terjadi, gerobak itu tak bergeser sedikit pun. Bukannya terbalik, kaki Ajo justru seperti menendang batu keras, membuatnya meringis kesakitan. "Aduh, apa ini gerobak dari besi baja, ha?" Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan, tapi tak satu pun berani bicara. Mbah Samin hanya tersenyum kecil. Ia menatap Ajo dengan mata teduh, namun dalam tatapan itu ada sesuatu yang membuat dada si preman berdebar tak karuan. "Anak muda, yang kasar tidak akan membuatmu kuat. Justru akan menelan dirimu sendiri," ucap Mbah Samin dengan nada yang begitu lembut, tapi entah mengapa terasa seperti petir menyambar di telinga mereka. Bang Ajo memaki dan pergi dengan muka merah padam, berjanji akan melapor pada Bang Ucok. Setelah mereka pergi, pedagang di sekitar lapak Mbah Samin mulai berbisik-bisik. "Kakek itu siapa sebenarnya? Gerobaknya gak bisa ditendang loh." "Iya, aku lihat sendiri, kayak ada angin yang nahan." Namun Mbah Samin hanya melanjutkan jualannya, seperti tak terjadi apa-apa. Ia menyuapkan bubur panas ke mangkuk seorang anak kecil yang menangis karena jatuh. "Makanlah, Nak, panasnya akan jadi obat kalau diterima dengan sabar," katanya lembut. Sore hari menjelang, sinar matahari condong ke barat dan pasar mulai lengang. Tapi berita tentang penjual bubur misterius sudah menyebar ke seluruh sudut Petisah. Malamnya, di warung kopi belakang pasar, Bang Ucok gondrong duduk sambil mengepulkan asap rokoknya. Ia mendengar cerita anak buahnya dengan wajah dingin. "Penjual bubur tua, iya, berani-beraninya melawan aturan di wilayahku." Ia menatap langit malam dari balik kaca jendela, matanya menyala seperti bara. "Besok pagi, aku sendiri yang akan datang." Pagi itu, langit Medan diselimuti awan kelabu. Angin yang bertiup dari arah selatan membawa aroma lembab. Dan pertanda hujan, pasar Petisah sudah mulai ramai, tapi ada ketegangan yang tak biasa. Orang-orang berbisik bahwa Bang Ucok gondrong akan datang sendiri untuk menghadapi penjual bubur yang kemarin menolak bayar uang tempat. Para pedagang resah, sebagian menutup kios lebih awal, sebagian lagi hanya menatap cemas ke arah pojok pasar tempat Mbah Samin biasa berjualan. Mbah Samin, seperti biasa, datang mendorong gerobaknya. Wajahnya tetap tenang, bahkan ketika semua mata memandangnya dengan campuran kagum dan khawatir. Ia menata mangkuk-mangkuknya, menyalakan kompor, dan mulai mengaduk bubur kacang hijau yang mengepul harum. Tak ada tanda ketakutan sedikit pun di wajah tuanya yang penuh keriput. Seolah ia tahu badai akan datang, tapi tidak gentar menghadapinya. Tak lama kemudian, derap langkah sepatu dan suara tawa kasar menggema dari ujung lorong. Bang Ucok gondrong datang bersama 4 anak buahnya. Tubuhnya besar, rambut gondrongnya terurai, dan di tangannya tergenggam batang besi kecil. Orang-orang spontan menyingkir, memberi jalan. Beberapa pedagang buru-buru menutup lapak, sementara anak-anak kecil ditarik menjauh. Suasana pasar yang biasanya riuh tiba-tiba menjadi hening. "Jadi ini orangnya," kata Bang Ucok dengan suara berat. Ia menatap Mbah Samin dari ujung kepala sampai kaki. "Kakek tua jual bubur, tapi berani melawan aturan di wilayahku. Hebat juga nyali kau, Mbah." Mbah Samin menatapnya pelan, matanya jernih seperti air sumur tua. "Saya tidak melawan siapapun, Nak. Saya hanya berjualan, mencari rezeki yang halal. Tidak semua tempat di dunia ini harus dibayar dengan ketakutan." Suaranya lembut, tapi kata-katanya membuat Bang Ucok terdiam sesaat, hanya sesaat.
sebelum ia tertawa keras, suara tawanya menggema seperti gong. Omongan kosong, teriaknya sambil menendang kaki gerobak. Namun seperti sebelumnya, gerobak itu tak bergeming. Tubuh besar Bang Ucok justru terdorong mundur 2 langkah, seolah menendang batu karang. Ia memandang kakinya sendiri dengan bingung. Apa-apaan ini? Gumamnya. Anak buahnya mendekat, mencoba ikut menggoyang gerobak itu, tapi justru kompor kecil di atasnya tetap berdiri tegak, api tidak padam, dan bubur di dalam panci tetap tenang, tak menetes sedikit pun. Orang-orang yang menonton mulai berdesis pelan. Astaga, itu bukan gerobak biasa, bisik seseorang. Kayak ada yang jaga, tambah yang lain dengan suara gemetar. Bang Ucok semakin geram, wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Kakek sialan, kau pikir ini sihir bisa nakuti aku? Ia mengangkat batang besinya, hendak menghantam panci bubur itu. Tapi sebelum besinya menyentuh, api kompor mendadak membesar, menyala kehijauan, membuat semua yang melihatnya menjerit. Bang Ucok tersentak, batang besinya terlepas, dan api itu berputar seperti lidah naga kecil, lalu mereda begitu saja. Tak ada yang terbakar, tak ada yang rusak. Hanya keheningan panjang dan wajah pucat dari para saksi. Mbah Samin menatap Bang Ucok yang gemetar, lalu berkata dengan suara lembut namun menggema. Lebih besar dari, api hanya mengikuti niat manusia. Kalau hatimu penuh amarah, maka panasnya akan kembali padamu sendiri. Bang Ucok terdiam, dadanya naik turun menahan napas. Untuk pertama kalinya, penguasa pasar Petisa itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Mbah Samin seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Lalu, tanpa sepatah kata, ia berbalik dan pergi meninggalkan pasar, diikuti anak buahnya yang ketakutan. Orang-orang mulai berani mendekat, dan dalam diam, rasa hormat pun lahir di hati mereka. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Mbah Samin, tapi satu hal pasti, sejak pagi itu, ketakutan mulai berpindah arah. Keesokan harinya, pasar Petisa menjadi bahan bisik-bisik dari ujung ke ujung. Semua pedagang bercerita tentang kejadian kemarin, tentang api yang menyala kehijauan, tentang Bang Ucok yang mendadak pucat seperti abis melihat setan, dan tentang gerobak tua yang tak bisa digoyangkan meski ditendang berkali-kali. Cerita itu menyebar lebih cepat dari angin. Ada yang percaya Mbah Samin punya ilmu kebal, ada yang bilang ia dikelilingi makhluk halus, tapi tak sedikit pula yang menyebutnya wali tersembunyi yang dikirim untuk menertibkan pasar. Namun di tengah kehebohan itu, Mbah Samin tetap seperti biasa. Ia datang pagi-pagi buta, menyapu area lapaknya dengan sapu lidi, lalu menyalakan kompor kecilnya. Ia menyapa semua orang dengan senyum ramah, bahkan menawarkan bubur gratis pada anak-anak yang belum sempat sarapan. Pedagang yang dulunya takut bicara kini mulai mendekat, sekadar menyapa atau membeli buburnya. Entah kenapa, di dekat Mbah Samin, hati mereka terasa tenang. Seolah semua masalah hidup bisa diredam oleh aroma kacang hijau dan santan hangat. Namun ketenangan itu tak disukai semua orang. Beberapa anak buah Bang Ucok yang masih tersisa datang dengan wajah kesal. Mereka merasa malu karena geng mereka jadi bahan tertawaan. Bang Ucok bisa takut sama kakek penjual bubur. Malu kali kita, Bang, kata salah satu dari mereka, si Tony Buntung, dengan nada geram. Tanpa seizin bosnya, mereka sepakat untuk memberi pelajaran pada Mbah Samin malam ini. Kakek itu harus tahu, siapa penguasa Petisa yang sebenarnya, desis mereka sambil menggenggam parang tumpul di balik jaket. Sore mulai berganti senja, pasar perlahan sepi. Mbah Samin masih sibuk membersihkan peralatan dagangnya ketika 4 orang preman datang mendekat. Mereka pura-pura membeli bubur, duduk di bangku bambu reyot sambil menatap tajam. "Mbah, buburnya 2 mangkuk," kata salah satu, senyumnya miring. Tapi di balik punggungnya, sudah siap kaki untuk menendang gerobak itu lagi, kali ini lebih keras. Begitu Mbah Samin menoleh ke panci, tendangan itu pun dilepaskan dengan seluruh tenaga. Namun yang terjadi justru di luar akal. Gerobak itu memang berguncang, tapi bukan bergeser, melainkan menyalakan bunyi aneh seperti dentuman gong dari dalam panci. Seketika, bubur panas di dalam panci tumpah ke arah 4 preman itu. Tapi bukannya mengenai tubuh Mbah Samin, bubur itu justru memantul di udara dan tumpah ke tubuh mereka sendiri. Teriakan kesakitan menggema, kulit mereka seperti terbakar, namun anehnya tidak meninggalkan luka bakar sungguhan, hanya rasa panas yang membuat tubuh mereka menggigil ketakutan. Orang-orang yang mendengar kegaduhan mulai berdatangan.
Mereka melihat 4 preman itu berguling di tanah, menjerit sambil mencelupkan tangan ke air, berusaha mendinginkan tubuhnya. Tapi Mbah Samin hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan iba. "Bubur ini panas bagi yang berniat jahat," katanya pelan. "Panasnya bukan dari api, tapi dari niat buruk yang kalian bawa sendiri." Suaranya tenang, tapi menusuk seperti petir halus yang menggema di hati semua yang mendengar. Salah satu preman yang tergeletak, Tony Buntung, menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun. "Ampun, Mbah, saya gak tahu, saya cuma disuruh." Mbah Samin menghampirinya, menepuk bahunya perlahan. "Tidak ada yang memaksamu berbuat jahat, nak. Kau hanya kalah pada ketamakanmu sendiri." Setelah itu, Mbah Samin menoleh pada orang-orang yang menonton, "Bawalah mereka pulang, biarkan rasa sakitnya jadi pelajaran." Sejak hari itu, kejadian bubur panas yang tak bisa tumpah menjadi legenda baru di Pasar Petisah. Orang-orang tak lagi memandang Mbah Samin sebagai penjual bubur biasa. Mereka mulai memanggilnya Mbah Bubur Sakti, sebutan yang membuat beberapa orang merasa segan, tapi juga penuh hormat. Di sisi lain, kabar ini sampai ke telinga Bang Ucok Gondrong, yang saat mendengarnya hanya mengepalkan tinju dengan mata merah menyala. Ia tahu, jika ia tak bertindak, maka kekuasaannya di Petisah akan berakhir. Malam itu, langit Medan diselimuti awan hitam pekat. Hujan turun pelan, menetes di genting pasar dan atap seng yang bocor. Namun di antara deru hujan, Pasar Petisah justru tak sepi, suara bisik-bisik terdengar dari setiap sudut warung kopi. Orang-orang bercerita dengan nada setengah berbisik, seolah takut kalau ucapannya terdengar oleh makhluk tak kasat mata. Mereka membicarakan satu nama yang kini menjadi legenda baru, Mbah Samin, penjual bubur kacang hijau yang membuat para preman lari ketakutan. "Aku lihat sendiri, Bang, waktu buburnya tumpah tapi malah balik ke tubuh mereka," kata seorang tukang parkir dengan wajah serius. "Itu bukan orang biasa, kayaknya dia dikelilingi makhluk halus," timpal yang lain sambil meneguk kopi hitamnya. "Atau mungkin wali yang menyamar," celetuk seorang ibu penjual jamu yang mendengarkan dari meja sebelah. Dalam sekejap, nama Mbah Samin menjadi legenda hidup. Pedagang kecil mulai percaya bahwa keberadaannya membawa keberkahan, lapak mereka yang tadinya sepi kini mulai ramai, dan uang hasil jualan terasa lebih berkah. Namun di sisi lain, ada juga yang merasa tidak nyaman dengan perubahan itu, terutama kelompok preman pasar yang masih setia pada Bang Ucok Gondrong. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh seorang kakek tua. Bang Ucok sendiri semakin murka setiap kali mendengar nama itu disebut. Ia merasa pasar yang selama ini dikuasainya perlahan lepas dari genggamannya. Gara-gara kakek tua itu, orang-orang lupa siapa yang berkuasa di Petisah, katanya dengan suara berat di tengah asap rokok yang mengepul di ruangan gelap markasnya. Bang Ajo Parang, tangan kanannya, mencoba menenangkan. "Tenang dulu, Bang, kalau langsung diserang, bisa makin parah." Orang-orang udah kagum sama dia, tapi Ucok justru menghantam meja kayu dengan tinjunya sampai retak. "Aku gak peduli, aku gak bisa kalah sama penjual bubur. Siapkan anak-anak, aku mau tahu siapa sebenarnya dia." Matanya menyala merah seperti bara api, seolah amarah itu telah menutupi akal sehatnya. Keesokan harinya, 5 anak buah Ucok dikirim untuk mencari tahu asal-usul Mbah Samin. Mereka berkeliling bertanya ke pedagang, ke tukang becak, bahkan ke penjaga malam pasar. Tapi tak seorang pun tahu dari mana kakek itu datang. Ada yang bilang ia tinggal di belakang pasar, ada pula yang bersumpah melihatnya berjalan dari arah sungai saat fajar. Namun tak ada yang bisa memastikan. Yang aneh, setiap kali mereka mencoba mengikuti jejaknya, mereka selalu berputar di tempat yang sama, seolah pasar itu menolak menunjukkan jalannya. Salah satu dari mereka, Tony Buntung, yang dulu pernah kena tumpahan bubur panas, mulai ketakutan. "Bang, kita hentikan aja. Orang itu bukan manusia biasa," katanya dengan suara gemetar. Tapi temannya malah mengejek, "Takut kau? Baru juga cari tahu. Jangan lembek kau, Ton." Mereka terus berjalan malam itu, tapi suasana pasar terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan berkedip aneh, dan angin yang berembus membawa aroma manis kacang hijau yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, mereka mendengar suara langkah pelan di ujung lorong. Dari kejauhan, tampak sosok Mbah Samin mendorong gerobaknya, tapi aneh, gerobak itu tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada jejak roda, tidak ada suara gesekan.
Hanya suara kompor kecil yang menyala di dalam panci, padahal tak ada bahan bakar sama sekali. Para preman itu terdiam, tubuh mereka membeku di tempat. Mbah Samin menatap mereka sejenak, lalu berkata perlahan, "Lebih besar dari ilmu tanpa kasih sayang hanyalah amarah yang membunuh diri sendiri." Begitu kata-kata itu keluar, kabut tebal turun dari langit, menelan seluruh area pasar. 5 preman itu berusaha berlari, tapi langkah mereka seolah terjebak dalam lorong yang tak berujung. Suara tawa halus terdengar di antara kabut, bukan tawa menakutkan, tapi tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika kabut menghilang menjelang subuh, kelima preman itu ditemukan pingsan di belakang pasar, tubuh mereka penuh goresan seperti dicakar binatang gaib. Sejak itu, nama Mbah Samin bukan hanya ditakuti, tapi juga mulai dihormati, bahkan oleh mereka yang semula memusuhinya. Pagi itu, pasar Petisa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit kelabu menurunkan gerimis halus yang membasahi atap seng dan jalanan becek. Orang-orang masih membicarakan kejadian semalam. 5 anak buah Bang Ucok ditemukan pingsan di belakang pasar, tubuh mereka penuh goresan aneh seperti bekas cakar binatang. Tak satu pun bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Sebagian bilang mereka diserang makhluk halus, sebagian lagi percaya bahwa roh penjaga pasar murka karena ulah mereka. Tapi di balik semua bisik-bisik itu, satu nama kembali muncul di setiap mulut Mbah Samin. Bang Ucok gondrong mendengar kabar itu sambil mengepalkan tinjunya di markas kecilnya di belakang terminal. Wajahnya muram, matanya merah karena tak tidur semalaman. Rokok di tangannya sudah habis setengah tapi belum sempat dihisap. Di hadapannya, Bang Ajo Parang mencoba bicara dengan hati-hati. "Ucok, kita udah kalah 2 kali. Anak-anak takut, pasar udah mulai dikuasai dia. Orang-orang percaya kakek itu sakti." Tapi Ucok hanya mendengus kasar. "Sakti, sakti, sakti. Semua orang cuma tahu takut. Aku gak akan tunduk sama orang tua jualan bubur." Ia berdiri, menghantam dinding kayu sampai retak. "Aku udah lama jadi raja di sini. Aku lawan polisi, lawan ormas, semua tunduk. Masa kalah sama orang tua bau kacang hijau?" Suaranya bergemuruh, membuat beberapa anak buahnya mundur ketakutan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa aneh yang mengusik, rasa gentar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan sosok tua itu, dengan mata teduh dan senyum tenang, terus menghantui pikirannya. Malam itu, Ucok tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di kamar sempitnya, menatap langit-langit, lalu menyalakan rokok satu demi satu. Hujan di luar turun deras, dan dalam gemuruh itu ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika menatap kembali ke cermin, ia nyaris menjatuhkan rokoknya. Di sana, bayangannya tersenyum balik padanya, tapi bukan senyum manusia. "Kau ingin kekuatan?" Suara itu terdengar di kepalanya. "Datanglah ke tepi sungai Deli malam ini." Ucok berkeringat dingin. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang gelap. Namun amarahnya pada Mbah Samin terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu juga, ia berangkat sendirian ke tepi sungai Deli, tempat yang dikenal angker. Air sungai hitam beriak perlahan di bawah langit tanpa bulan. Bau lumpur dan bangkai ikan tercium tajam. Di tepi sungai, berdiri sosok berjubah hitam dengan wajah tak terlihat. "Aku tahu siapa yang kau lawan," katanya lirih. Kakek itu bukan manusia biasa. Ia murid dari Gunung Lawu, penjaga ajian raga Sukmaningsun. Tapi setiap ilmu punya tandingan. Kau mau belajar, bayarannya hanya satu hal, jiwamu. Ucok menggertakkan gigi. "Aku gak peduli. Aku mau dia tumbang. Aku mau pasar itu jadi milikku lagi." Sosok itu tertawa kecil, suaranya seperti angin malam yang menggigit. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebungkus daun kering dan batu hitam kecil. "Bakar ini di depan lapaknya, sebut namanya 3 kali. Tapi ingat, kalau hatimu goyah, bayanganmu sendiri yang akan memakanmu." Lalu sosok itu menghilang, lenyap ke dalam kabut sungai, meninggalkan hawa dingin yang menembus tulang. Ucok kembali ke markas dengan langkah gontai. Ia tak tahu apakah yang baru saja ia temui manusia atau makhluk lain. Tapi di tangannya, daun kering dan batu itu terasa panas, seolah hidup. Ia menatapnya dengan mata menyala. "Mbah Samin, kita lihat seberapa sakti kau sebenarnya," gumamnya, lalu tertawa lirih, tawa yang terdengar seperti bukan miliknya sendiri. Di pasar,
Sementara itu, Mbah Samin sedang menutup gerobaknya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma hujan dan sesuatu yang asing, bau daun gosong dan batu hangus. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah utara. Matanya menyipit, dan dari bibirnya keluar kalimat pelan yang seperti doa. Angin timur, bawa peringatan. Akan datang malam yang berat. Dan benar saja, malam berikutnya, pasar Petisa akan kembali berguncang, tapi kali ini bukan oleh tangan manusia biasa, melainkan oleh kekuatan gelap yang lahir dari amarah dan dendam. Malam turun dengan cepat di atas langit Medan. Awan tebal menggulung, menutup bulan yang sempat menampakkan diri sekejap. Pasar Petisa sudah lama tutup, hanya tinggal beberapa pedagang kecil yang merapikan sisa dagangan. Di pojok utara pasar, gerobak bubur Mbah Samin berdiri tenang seperti biasa. Api kecil dari kompor batunya masih menyala redup, memberi cahaya hangat di tengah kegelapan yang mulai mencekam. Namun malam itu, hawa udara terasa ganjil, dingin menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang tak diinginkan akan datang. Di sisi lain, dari lorong sempit yang mengarah ke pasar, Bang Ucok Gondrong melangkah perlahan. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya merah berkilat aneh. Di tangannya tergenggam erat batu hitam yang diberikan makhluk di tepi sungai Deli malam sebelumnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi sendiri enggan diinjak olehnya. Malam ini kau habis, kakek tua, gumamnya, lalu ia berhenti di depan lapak Mbah Samin. Dari sakunya, ia mengeluarkan daun kering dan menyalakannya dengan korek api. Bau hangusnya menusuk hidung, menciptakan asap pekat berwarna kehijauan. Ucok mulai melafalkan nama Mbah Samin 3 kali, seperti yang diperintahkan. Samin, 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 suaranya menggema di seluruh pasar yang sunyi. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar lapak. Api di kompor Mbah Samin berkedip-kedip, dan bubur dalam panci bergolak seperti air mendidih. Dari balik asap, muncul sosok hitam tinggi besar, matanya merah menyala, tubuhnya seolah terbuat dari kabut dan arang. Para pemulung yang kebetulan lewat di sekitar pasar menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit. Suara angin berubah menjadi raungan yang mengerikan. Mbah Samin yang baru saja menunaikan salat malam di belakang lapak, perlahan membuka matanya. Ia tahu malam ini waktunya datang. Dengan langkah tenang, ia keluar sambil membawa mangkuk bubur yang masih mengepul. Kau bermain dengan api yang tak kau pahami, Ucok, katanya lembut, tapi suaranya menggema di tengah badai. Ucok menatapnya dengan senyum bengis. Sekarang siapa yang takut? Hah, lihat kekuatan ini. Aku punya teman dari dunia yang gak bisa kau sentuh. Sosok hitam itu menggeram dan menghantamkan tangannya ke arah Mbah Samin. Tapi begitu pukulan itu hampir menyentuh, bubur dari mangkuk yang dipegang Mbah Samin tumpah ke tanah, dan anehnya, butiran kacang hijau yang jatuh itu berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang menyala. Dalam sekejap, cahaya itu membentuk lingkaran di sekitar Mbah Samin, memantulkan serangan iblis itu hingga terpental jauh dan menabrak dinding pasar. Ledakannya membuat kaca-kaca pecah, tapi Mbah Samin tetap berdiri tegak. Ucok, dunia ini punya keseimbangan, ujar Mbah Samin dengan sorot mata tajam. Ilmu yang datang dari amarah hanya akan memakan pemiliknya. Ia menatap batu hitam di tangan Ucok yang kini mulai berasap dan membakar kulitnya sendiri. Ucok menjerit, mencoba melepaskannya, tapi batu itu menempel seolah menyatu dengan telapak tangannya. Api hijau menjalar ke lengannya, dan dari dalam tubuhnya terdengar jeritan halus, suara makhluk yang terjebak di dalam. Mbah Samin melangkah mendekat, mengangkat tangan kanannya perlahan. Dari ujung jarinya keluar cahaya putih yang berputar pelan seperti pusaran air. Ia mengarahkannya ke dada Ucok. Tenangkan hatimu, nak, masih ada ampun sebelum semua terlambat. Namun Ucok menolak. Ia menatap dengan penuh benci, matanya kini hitam legam. Aku gak butuh ampun dari orang sepertimu, teriaknya, lalu menubruk maju. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh Mbah Samin, cahaya putih itu meledak, dan Ucok terhempas keras ke belakang, tubuhnya jatuh di atas batu pasar yang basah. Ketika angin berhenti dan hujan mulai turun, pasar kembali sunyi. Batu hitam yang tadi menempel di tangan Ucok ini hancur menjadi abu, sementara tubuhnya tergeletak lemah. Mbah Samin menatapnya lama, lalu menutup matanya sambil berucap lirih. Kasihan, anak muda, dunia ini bukan untuk dikuasai dengan amarah, tapi dijaga dengan kasih. Di balik hujan, orang-orang mulai berdatangan, melihat Ucok tak berdaya dan Mbah Samin berdiri dengan wajah penuh kelelahan.
Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi satu hal jelas, pasar Petisah tak lagi sama setelah malam penuh badai itu. Hujan baru reda ketika fajar menjelang di pasar Petisah. Sisa air menggenang di antara jalan berbatu, memantulkan cahaya oranye dari matahari pagi yang perlahan menembus awan. Orang-orang mulai berdatangan, tapi pagi itu tidak ada tawa, tidak ada suara riuh tawar-menawar. Semua mata tertuju pada sudut pasar di mana Bang Ucok Gondrong semalam ditemukan terkapar. Kini ia telah dibawa ke rumahnya di belakang terminal, dalam keadaan lemah, tubuhnya penuh luka bakar aneh. Para pedagang berbisik-bisik, sebagian bersyukur, sebagian takut. Nama Mbah Samin kini diucapkan dengan nada hormat sekaligus gentar. Sementara itu, Mbah Samin sendiri duduk diam di depan gerobaknya, wajahnya letih tapi tenang. Asap bubur kacang hijaunya mengepul pelan, seolah tak terjadi apapun malam sebelumnya. Namun matanya tampak sayu, di dalam hatinya, ia tahu pertarungan itu belum berakhir. Api amarah yang sudah dibakar oleh kebencian jarang padam dengan satu kali benturan. Anak muda itu masih belum menemukan damainya, gumamnya lirih sambil menatap langit yang mulai cerah. Di sisi lain kota, di sebuah rumah tua yang suram, Bang Ucok terbaring di ranjang dengan tubuh dibalut kain putih. Kulit lengannya yang semula terbakar kini mulai pulih, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lain, bukan lagi manusia penuh amarah, melainkan seseorang yang dihantui. Di setiap malam, ia bermimpi melihat bayangan besar berwajah arang dan mata menyala merah, memanggil-manggil namanya dari dasar sungai. "Ucok, kau berutang," bisik suara itu di telinganya. Ia terbangun dengan peluh dingin, lalu menatap batu kecil hitam yang entah bagaimana muncul kembali di meja di samping ranjangnya. Batu itu hidup kembali. Ia menggenggamnya erat, dan seperti tersedot ke dalam, matanya berubah gelap. Dalam pikirannya muncul kilasan wajah Mbah Samin, api hijau, dan suara tawa makhluk dari dunia bawah. "Kau pikir sudah menang, orang tua?" gumamnya dengan suara serak. "Aku akan datang lagi, kali ini, dengan kekuatan yang tak bisa kau tolak." Di luar rumah, angin bertiup aneh, membawa aroma busuk dari arah sungai, seolah Sungai Deli sendiri ikut mendengar janjinya. Beberapa hari kemudian, pasar mulai pulih. Orang-orang sudah berjualan seperti biasa, meski aura mistis masih terasa menggantung di udara. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi, bubur kacang hijau Mbah Samin, yang biasanya manis dan harum, kini sering berubah rasanya tanpa sebab, kadang terasa pahit, kadang hambar. Kompor batunya juga sering padam sendiri meski api masih menyala. Mbah Samin tahu, ada tangan gaib yang mencoba mengusik keseimbangannya. Ia menutup matanya sejenak dan merapal doa lama dalam hati. Sore itu, saat langit mulai memerah, seekor kucing hitam melintas di depan gerobaknya dan berhenti tepat di bawah roda. Matanya menyala hijau, dan suaranya bukan seperti kucing biasa. "Samin, waktu tinggal sedikit," suara itu bergema langsung di kepala Mbah Samin. Lelaki tua itu membuka matanya, menatap kucing itu dengan tenang. "Aku tahu, dia belum selesai dengan dendamnya." Kucing itu menghilang seketika, meninggalkan jejak bau belerang yang samar. Mbah Samin berdiri, menatap jauh ke arah barat, ke arah Sungai Deli, tempat semua malapetaka itu dimulai. Ia tahu malam ini akan datang badai lain, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Tapi di wajahnya tidak ada ketakutan, hanya ketenangan seorang penjaga yang tahu bahwa tugasnya belum usai. "Kalau begitu, biarlah takdir menulis ulang kisah ini," ucapnya pelan sambil menutup lapaknya. Malam pun datang, petir menyambar di kejauhan, dan angin membawa bisikan dari sungai. Nama Ucok Gondrong menggema samar, disusul suara tawa makhluk yang sama dari dunia bawah. Sementara di pasar yang gelap, Mbah Samin berdiri tegak di bawah rintik hujan pertama, menunggu kedatangan sesuatu yang bahkan bayangan pun enggan menyentuhnya. Kali ini, bukan sekadar duel manusia melawan manusia, tapi pertarungan antara dua dunia, terang melawan gelap, amarah melawan kasih. Malam itu, Sungai Deli bergolak seperti lautan marah. Airnya yang hitam berputar-putar, memantulkan kilat yang sesekali membelah langit. Dari dasar sungai terdengar suara gemuruh, seperti ribuan jeritan terkurung di dalam air. Angin bertiup kencang, menumbangkan ranting-ranting dan menggetarkan papan rumah di tepi sungai. Lalu, dari tengah pusaran air itu, perlahan muncul sosok Bang Ucok Gondrong, tubuhnya menggigil tapi matanya menyala merah darah. Batu hitam yang dulu hancur kini menempel di dadanya, berdenyut seperti jantung hidup. Nafasnya berembus berat,
dan setiap tarikan nafas menebar hawa busuk seperti bangkai yang lama tenggelam. "Sekarang, aku bukan manusia lagi," gumamnya dengan suara parau yang bukan lagi miliknya. Dari belakangnya, muncul bayangan kabut besar menyerupai makhluk bersayap, dengan dua tanduk tajam menembus kabut hitam. "Kau telah memilih jalanmu," suara itu bergema, "mulai malam ini, kau menjadi pembawa dendam, pengguncang jiwa orang-orang yang menolak tunduk." Ucok hanya tertawa lirih, suaranya serak namun mengguncang udara. Ia melangkah ke tepi sungai, meninggalkan jejak panas di atas tanah basah yang diinjaknya. Keesokan paginya, kabar mengerikan menyebar di pasar Petisah. 3 pedagang ditemukan pingsan dengan mata terbuka dan wajah pucat seperti kehilangan nyawa. Mereka tak bisa bicara, hanya menatap kosong sambil menggigil ketakutan. Di dinding kios mereka, muncul tanda aneh menyerupai goresan batu hitam berbentuk mata. Orang-orang mulai panik. "Itu tanda kutukan," teriak seseorang. "Bang Ucok sudah mati, tapi arwahnya gentayangan." Namun Mbah Samin tahu, itu bukan arwah, melainkan tubuh yang dikendalikan kekuatan yang lebih kelam. Di malam yang sama, Mbah Samin duduk di dalam rumah kontrakannya yang sederhana. Ia menatap api lilin yang bergetar pelan, lalu membuka kitab tua berisi raja kuno. "Roh jahat dari sungai, bukan hal yang mudah ditaklukkan," bisiknya. Di halaman kitab itu tertulis mantra penolak kekuatan hitam dari bawah tanah. Tapi untuk melakukannya, ia harus membayar harga, memisahkan roh dan raganya, menanggung siksaan antara hidup dan mati. Mbah Samin menghela napas panjang. "Kalau itu harus kulakukan, biarlah," katanya sambil menutup kitab dengan lembut. Tengah malam, pasar Petisah kembali berguncang. Lampu-lampu padam satu persatu, meninggalkan kegelapan total. Dari ujung jalan, terdengar langkah berat, disusul suara besi beradu di aspal. Sosok Bang Ucok muncul dari kegelapan, tubuhnya kini separuh manusia separuh bayangan. Setiap langkahnya membuat udara panas dan lampu neon pecah spontan. "Samin," suaranya menggelegar seperti guntur, "kau pikir bisa hapus aku dari dunia ini? Aku lahir kembali, lebih kuat, lebih abadi." Mbah Samin berdiri di depan gerobaknya, tenang meski angin berputar liar. Api dari kompor batunya menyala biru terang, membentuk lingkaran cahaya di sekitarnya. "Ucok, yang kau hadapi bukan aku," katanya pelan. "Yang kau lawan adalah cahaya yang menolak padam." Ia kemudian menutup mata, kedua tangannya merapal doa. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, bayangan dirinya terpisah, sosok Raga Sukmanya keluar, bercahaya putih kemasan, berdiri di samping tubuhnya yang masih diam. Sukma Mbah Samin melangkah maju, sementara bayangan Ucok membesar menjadi sosok iblis bersayap. Dua kekuatan itu saling menatap, seperti terang dan gelap yang tak pernah bisa berdamai. Pasar Petisah berubah menjadi medan tak kasat mata, tempat cahaya dan kegelapan bertarung di antara dunia manusia. Setiap kali Raga Sukma Mbah Samin mengayunkan tangannya, udara menjadi terang dan tenang. Tapi setiap kali Ucok membalas, tanah bergetar dan kaca berderak. Pedagang-pedagang yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berdoa sambil menunduk ketakutan. Pertarungan itu berlangsung lama, dan meski cahaya terus menahan gelap, Mbah Samin mulai melemah. Wajahnya pucat, tubuh kasarnya menggigil. "Tidak, bukan dengan amarah, dengan kasih," gumamnya lirih, mencoba menahan runtuhnya batas antara dunia roh dan dunia nyata. Namun Ucok tertawa keras, suaranya seperti dua dunia bertabrakan. "Kasih, dunia ini milik yang kuat, Mbah," serunya sambil melancarkan serangan terakhir, menyatukan kekuatan iblis dari Sungai Deli dengan amarah manusia yang belum terhapus. Petir menyambar, menerangi seluruh pasar dalam kilatan cahaya putih. Suara ledakan menggema sampai jauh, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Dan ketika cahaya itu mereda, tak ada lagi siapapun di tengah pasar. Hanya gerobak bubur yang terbalik dan genangan air hujan yang berwarna keperakan. Orang-orang yang datang kemudian hanya bisa terdiam, karena di atas tanah, ada dua jejak kaki, satu besar dan gelap, satu lagi kecil bercahaya, seolah dua dunia baru saja bersentuhan dan berpisah. Subuh menyelimuti pasar Petisah dengan kabut tebal. Hujan semalam menyisakan genangan di mana-mana, dan udara dipenuhi aroma besi dan tanah basah. Ketika para pedagang mulai datang, mereka tertegun, lapak Mbah Samin hancur separuh, gerobaknya terbalik, dan di tengah reruntuhan itu, ada bekas lingkaran gosong seperti terbakar petir. Namun tak ada satupun tanda keberadaan Mbah Samin. Tidak tubuh, tidak bayangan.
Hanya mangkuk bubur yang masih utuh di tengah lingkaran itu, dengan uap lembut mengepul ke udara pagi. Orang-orang berkumpul dengan wajah cemas dan penuh tanda tanya. "Dia kemana?" bisik seseorang. "Malam tadi aku dengar ledakan dari arah pasar," sahut yang lain. Seorang pemuda yang berani mencoba mendekati mangkuk bubur itu, tapi begitu ia menyentuhnya, uapnya berubah menjadi cahaya lembut yang menembus langit. Orang-orang berlutut spontan, takjub dan ketakutan bersamaan. Seolah alam memberi tanda, Mbah Samin belum benar-benar pergi. Sementara itu, di pinggir Sungai Deli, air mengalir tenang seakan tak pernah menyimpan rahasia. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di permukaan air terlihat bayangan dua sosok samar, satu bercahaya putih, satu lagi hitam legam, berputar pelan, seolah masih bertarung di antara dua dunia. Suara lirih terdengar di sela riak. "Air, belum waktunya." Suara itu seperti datang dari jauh, tapi juga dekat di hati. Beberapa hari berlalu, dan suasana pasar mulai normal kembali. Namun para pedagang sepakat untuk tidak menempati tempat jualan Mbah Samin. Mereka menganggap tempat itu suci, tempat penjaga pasar bersemayam. Kadang, saat pagi buta, orang-orang melihat asap kecil keluar dari tanah di tempat itu, dan aroma bubur kacang hijau yang hangat memenuhi udara. Tak lama kemudian, dagangan mereka hari itu selalu laku keras. Maka, sejak hari itu, mereka menyebut lokasi itu sebagai pojok berkah Mbah Samin. Tapi bagi sebagian orang, kedamaian itu terasa palsu. Beberapa malam, terutama menjelang hujan, warga sekitar mendengar suara langkah berat di lorong pasar, berat dan menyeret, seperti seseorang yang menahan amarah. Di antara tiang-tiang kayu tua, terkadang terlihat bayangan tinggi dengan rambut gondrong basah menatap dari kejauhan. "Itu Bang Ucok," kata seorang pemulung ketakutan. "Dia belum sepenuhnya mati." Di tempat lain, jauh dari hiruk pikuk pasar, seorang bocah laki-laki penjual koran menemukan sosok tua terbaring di pinggir jalan dekat perkebunan sawit. Tubuhnya lemah, namun napasnya masih ada. "Kakek, kau baik-baik saja?" tanya bocah itu. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, mata yang jernih, damai, dan teduh. "Aku baik, Nak," katanya lembut sambil tersenyum. Di tangannya tergenggam mangkuk kecil dari tanah liat, masih beraroma bubur kacang hijau. Bocah itu tidak tahu siapa dia, tapi hatinya terasa hangat saat menatapnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang penjual bubur tua yang menolong warga di kampung sebelah menyebar cepat. Orang-orang bilang, buburnya bisa menyembuhkan demam dan luka bakar. Tapi setiap kali ditanya siapa namanya, kakek itu hanya tersenyum. "Aku hanya penjual bubur keliling. Orang-orang dulu memanggilku Samin." Setelah itu, ia berjalan pelan meninggalkan kampung, seolah ditiup angin, meninggalkan jejak langkah yang berpendar lembut di tanah basah. Dan sejak hari itu, pasar Petisah tak pernah lagi dikuasai oleh preman. Orang-orang percaya, selama aroma kacang hijau masih tercium setiap pagi, roh penjaga pasar masih melindungi mereka. Namun di tepi Sungai Deli, airnya kadang masih beriak tanpa angin, seperti menyimpan dendam yang belum padam sepenuhnya. Di antara riaknya, samar-samar terdengar tawa serak dari dunia bawah, tawa Bang Ucok Gondrong, yang masih menunggu kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Langit Medan kembali muram ketika bulan purnama menggantung di atas Sungai Deli. Air yang dulu tenang kini berwarna kelam, seolah menyerap cahaya malam. Di antara gelombang kecilnya, muncul bayangan samar seorang pria berambut gondrong. Wajahnya tak lagi sepenuhnya manusia, kulitnya retak, matanya merah bagai bara, dan suaranya terdengar dari balik air, berat dan bergetar. "Aku belum selesai, Samin, kau pikir cahaya bisa menenggelamkan kegelapan?" Air sungai bergolak, seekor burung gagak melintas, mengeluarkan suara serak panjang sebelum jatuh mati di tepian. Dari permukaan air itu, perlahan muncul bayangan hitam tanpa bentuk, menelusuri tanah basah, merayap seperti kabut yang mencari wadah baru. Ia bergerak menuju pasar, melewati gang-gang sempit, menembus dinding, dan berhenti di depan rumah seorang pemuda kurir malam bernama Randi, seorang yatim piatu yang tak tahu apa-apa tentang kisah kelam pasar itu. Malam itu, tanpa ia sadari, nasibnya berubah. Randi terbangun mendadak karena mendengar suara ketukan di jendela. Ia membuka mata dan melihat bayangan menempel di kaca. "Siapa di luar?" tanyanya. Tak ada jawaban, namun udara kamar tiba-tiba menjadi dingin. Lampu redup berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar bisikan lirih, "Kau ingin kuat, kau ingin dihormati." Randi terpaku.
Hatinya bergetar, antara takut dan penasaran. Ia melihat bayangan itu perlahan masuk menembus celah pintu, melingkari tubuhnya. Dalam sekejap, matanya berubah kelam. Ia terjatuh pingsan, dan malam itu, roh Bam Ucok Gondrong menemukan tubuh barunya. Keesokan paginya, kabar aneh menyebar lagi di pasar Petisah. Salah satu pedagang mengaku melihat sosok pria muda bertubuh kurus berjalan di lorong pasar saat subuh, tapi langkahnya berat seperti orang tua. Matanya merah, suaranya serak, dan dia berhenti di pojok bekas lapak Mbah Samin, ujar si pedagang dengan gemetar. Tak lama kemudian, aroma busuk menguar dari arah sana, bercampur dengan bau bubur gosong. Para pedagang saling berpandangan, mereka tahu pertanda itu. Sesuatu yang dulu dikalahkan, kini kembali mencari keseimbangan. Di kampung seberang, Mbah Samin yang kini tinggal sederhana bersama bocah penjual koran itu, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi wajahnya, dan tangannya bergetar. Dia kembali, katanya pelan. Bocah itu yang baru bangun menatap heran. Siapa? Kek. Mbah Samin menatap jauh keluar jendela, di mana bayangan bulan bergetar di permukaan air hujan. Bayangan yang belum tenang, dia telah menemukan tubuh baru. Ia berdiri, mengambil tas kecil berisi kitab tua dan sebatang dupa dari tanah Jawa. Waktunya kembali ke Medan. Perjalanan malam itu sunyi. Angin di sepanjang jalan terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Di atas becak motor yang mereka tumpangi, bocah kecil itu memegang erat mangkuk tanah liat yang selalu dibawa Mbah Samin. Mangkuk itu bersinar samar, seolah merasakan kedekatan dengan sesuatu yang dulu menjadi lawannya. Kau takut, nak? Tanya Mbah Samin tanpa menoleh. Sedikit, Kek, jawab bocah itu. Tapi kalau kakek berani, aku ikut. Mbah Samin tersenyum samar. Kadang, keberanian bukan soal melawan, tapi soal menjaga agar dunia tetap seimbang. Sesampainya di pasar Petisah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Semua lampu padam, dan hanya terdengar suara air menetes dari atap seng. Di pojok bekas lapaknya, kini berdiri sosok Randi, atau sesuatu yang menempati tubuhnya. Wajahnya kosong, tapi dari dalam matanya memancar cahaya merah. Samin, suara itu berat, dua nada bertumpuk, manusia dan iblis. Aku kembali bukan untuk kalah. Mbah Samin menatapnya lama, lalu menancapkan dupa di tanah. Asapnya naik perlahan, membentuk lingkaran cahaya. Kalau begitu, malam ini kita selesaikan semuanya, kata Mbah Samin tenang, suaranya nyaris seperti doa. Bukan untuk menang, tapi untuk mengakhiri dendam yang membuat dunia ini tak bisa tenang. Dan begitu kalimat itu diucapkan, pasar bergetar pelan. Angin kencang berhembus dari arah Sungai Deli, membawa bisikan seribu roh yang haus pembebasan. Pertarungan antara dua jiwa lama, Samin si penjaga cahaya dan Ucok si pembawa gelap, akan dimulai lagi. Kali ini dengan taruhan bukan hanya satu nyawa, tapi keseimbangan seluruh tempat yang mereka cintai. Pasar Petisah malam itu berubah menjadi lautan kabut. Lapak-lapak yang biasa ramai kini hanya tersisa bayangan dan desau angin dingin. Dupa yang ditancapkan Mbah Samin terus menyala, menebarkan asap putih yang menari di udara, memisahkan batas antara dunia manusia dan alam gaib. Randi, atau tepatnya roh Bam Ucok Gondrong di tubuhnya, berdiri di seberang, menatap Mbah Samin dengan senyum menyeramkan. Kau datang lagi, orang tua. Padahal aku sudah memberimu waktu untuk tenang. Suaranya berat, bergema dua lapis, membuat gentar siapapun yang mendengarnya. Mbah Samin menarik napas panjang. Ketenangan takkan datang pada jiwa yang masih haus dendam, nak, bahkan meski tubuhmu bukan milikmu lagi. Tiba-tiba, Randi menggeram. Bayangan hitam melingkar di tubuhnya, menjelma seperti ular besar dari asap pekat, melilit lengan dan lehernya. Dalam sekejap, ia melesat ke arah Mbah Samin dengan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia. Namun, Mbah Samin hanya menepuk tanah dengan telapak tangannya sambil melantunkan mantra kuno. Tanah leluhur, lindungi anak cucumu. Angin, jadilah perisai dari segala kegelapan. Tanah bergetar pelan. Debu pasar terangkat, membentuk pusaran cahaya yang menahan serangan Randi. Benturan keduanya menghasilkan gelombang suara menggelegar, membuat kaca kios pecah satu persatu. Bocah kecil yang menemani Mbah Samin bersembunyi di balik gerobak bubur, menatap ketakutan. Tapi dari dalam mangkuk tanah liat yang dibawanya, cahaya emas mulai muncul, berdenyut mengikuti irama mantra sang kakek. Mangkuk itu, kenapa bersinar? Gumam bocah itu. Dari kejauhan, Mbah Samin memejamkan mata,
berusaha menahan tenaga besar yang ingin meledak keluar dari tubuhnya. Itu bukan mangkuk biasa, Nak. Di situ tersimpan berkah para leluhur Jawa. Jika waktunya tiba, biarkan ia menunjukkan kebenaran. Randi berteriak, "Jangan sebut aku Nak. Aku adalah raja pasar ini. Aku yang menentukan siapa hidup dan siapa yang dikubur." Suaranya berubah menjadi pekikan seribu roh. Dari tubuhnya muncul bayangan banyak tangan hitam, meraih ke segala arah, menghancurkan meja, dinding, dan tiang. Mbah Samin melangkah maju, matanya memancarkan cahaya biru kehijauan. "Kau bukan raja, Ucok. Kau hanyalah jiwa tersesat yang lupa jalan pulang." Ia mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya, lalu menghentakkan ke tanah. Dalam sekejap, bumi di bawah pasar bergetar keras. Dari sela-sela ubin tua, muncul akar-akar yang menyala, melilit kaki Randi dan menahannya di tempat. Namun kekuatan gelap itu tak mau menyerah. Randi, dengan wajah setengah manusia setengah bayangan, tertawa menakutkan. "Kau pikir aku tak belajar dari kekalahan dulu, Samin?" Tubuhnya mulai meledak dalam bentuk asap pekat, memisahkan diri dari akar yang menahannya. Ia terbang di udara, berubah menjadi wujud asli Bang Ucok gondrong, besar, berotot, dengan mata merah menyala dan rambut yang melayang seperti api hitam. "Kali ini, tak ada yang bisa menolongmu," teriaknya, lalu meluncur deras ke arah Mbah Samin. Benturan kedua mereka jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Tanah pasar berguncang, bangunan reyot ambruk, dan langit di atasnya memancarkan kilat yang aneh, tak berwarna putih, melainkan merah darah. Bocah kecil itu menjerit, memeluk mangkuk yang kini bergetar keras. "Kek, jangan mati!" Suaranya menggema, membuat Mbah Samin tersenyum di tengah kekacauan itu. "Tenang, Nak, selama cahaya masih ada, kegelapan takkan menang." Lalu, dengan sisa tenaga terakhirnya, Mbah Samin meraih mangkuk itu dari tangan bocah kecil, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berbisik dengan lirih namun tegas. "Nur Hyang Agung, terangilah yang buta oleh amarah, pulangkan yang tersesat oleh dendam." Mangkuk itu bergetar hebat, lalu memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dalam sekejap, kabut hitam yang melingkupi pasar terurai, berubah menjadi abu halus yang berterbangan ke langit. Teriakan Bang Ucok menggema panjang, suaranya bukan hanya marah, tapi juga penuh kesedihan, sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan tubuh Randi yang roboh tak sadarkan diri di tanah. Pasar Petisah kembali hening, angin berhenti, dan bau dupa berubah jadi harum melati. Mbah Samin tersungkur, lemas, namun senyumnya tetap terukir. Ia tahu, malam ini bukan hanya pertarungan, tapi juga pembebasan. Bocah kecil itu berlari menghampiri, memeluknya erat. "Kek, dia sudah pergi." Mbah Samin menatap langit yang kini jernih. "Ya, Nak, tapi ingat, selama masih ada manusia yang membiarkan amarah tumbuh, bayangan itu akan selalu mencari tempat baru." Subuh perlahan merayap di langit medan. Kabut masih menggantung di atas pasar Petisah yang kini sunyi seperti kuburan. Puing-puing bangunan berserakan, dan aroma dupa yang terbakar semalam masih tersisa samar di udara. Mbah Samin duduk bersandar di tembok lapuk, menatap mangkuk tanah liat yang kini tampak retak di sisi bibirnya. Cahaya lembut masih berpendar dari dalamnya, seolah napas para leluhur belum sepenuhnya padam. Bocah kecil yang menemaninya duduk di sebelah, menggigil sambil memeluk lutut. "Kek, apa itu tadi? Kenapa mangkuk bisa mengeluarkan cahaya begitu terang?" Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Samin menghela napas panjang, lalu menatap jauh ke arah timur. "Itu bukan sekadar mangkuk, Nak. Itu warisan dari tanah leluhur, dari masa sebelum dunia mengenal nama-nama seperti kita." Ia mulai bercerita perlahan, seolah sedang menyingkap tirai masa lalu. "Dulu, di daerah Madiun, ada seorang pertapa bernama Ki Reksa Jati. Ia menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk halus selama ratusan tahun. Sebelum wafat, ia menyimpan ajian cahaya di dalam wadah tanah liat, agar tak disalahgunakan. Wadah itu lalu diwariskan turun-temurun pada penjaga kebaikan, hingga akhirnya sampai padaku." Suaranya serak, namun ada kekuatan di balik setiap kata. Ajian itu bukan untuk melawan, tapi untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Tapi malam tadi, aku terpaksa menggunakannya sepenuhnya. Dan setiap kali itu dilakukan, sebagian jiwaku ikut terbakar bersama kekuatannya. Bocah itu menatap wajah Mbah Samin yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya dalam, matanya redup, tapi ada sinar damai di sana. "Jadi, kakek bisa mati kalau pakai ajian itu lagi?"
Tanya bocah itu polos. Mbah Samin hanya tersenyum tipis. Mati itu urusan waktu, nak. Yang penting, sebelum waktu itu datang, kita pastikan dunia ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Ia menutup mangkuk dengan sehelai kain putih, lalu menyimpannya ke dalam tas kecil. Sebab selama cahaya masih hidup, harapan takkan pernah padam. Namun, di balik ketenangan pagi itu, sesuatu masih bergerak. Di kejauhan, di antara reruntuhan kios, bayangan hitam tipis terlihat menetes ke tanah, merayap pelan menuju selokan pasar. Ia bukan roh Bang Ucok lagi, tapi sisa dari kekuatan gelap yang tak bisa sepenuhnya musnah. Bayangan itu berbisik lirih, seperti menyebut nama seseorang, Warga. Lalu menghilang dalam air yang mengalir menuju Sungai Deli. Alam tampak damai, tapi sesuatu sedang bersiap untuk bangkit kembali, menunggu waktu yang tepat. Mbah Samin berdiri dengan susah payah. Sudah waktunya kita pergi, nak. Pasar ini butuh waktu untuk sembuh. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu melangkah perlahan meninggalkan Petisah. Setiap langkahnya seperti mengucap selamat tinggal. Beberapa pedagang yang datang pagi itu hanya bisa terpaku melihat sosok tua bersarung lusuh itu berjalan bersama bocah kecil, meninggalkan jejak debu dan wangi melati. Mereka tidak tahu, pria tua itu baru saja menyelamatkan mereka dari kegelapan yang tak bisa mereka pahami. Di perjalanan menuju perbatasan kota, Mbah Samin sempat berhenti di tepi Sungai Deli. Ia menatap air yang mengalir pelan, lalu menunduk dalam. Air ini saksi, nak. Di bawah arusnya, banyak jiwa yang belum menemukan kedamaian. Ia meraup sedikit air dan meneteskan ke tanah. Semoga arwah yang telah pergi bisa benar-benar pulang. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doa itu. Namun, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, seorang lelaki muda berpakaian lusuh datang berlari dari arah pasar. Nafasnya tersengal. Mbah, ada yang aneh. Randi, dia hidup lagi. Mbah Samin menoleh cepat, matanya tajam meski tubuhnya lemah. Hidup lagi. Lelaki itu mengangguk ketakutan. Iya, tapi dia tidak seperti dulu, matanya kosong, dan dia terus menyebut nama seseorang, Mbah Samin. Mbah Samin menutup mata, memejam sejenak, lalu berkata lirih, belum selesai rupanya. Cahaya dan gelap, memang tak pernah benar-benar berpisah, mereka hanya menunggu giliran untuk bangkit kembali. Ia menatap Sungai Deli sekali lagi, lalu menatap bocah kecil di sampingnya. Bersiaplah, nak, perjalanan kita belum berakhir. Fajar baru saja menyingkap langit medan ketika kabar itu menyebar cepat, Randi hidup lagi. Tubuh yang semalam terbujur kaku di tengah reruntuhan pasar kini berdiri di tepi Sungai Deli, menatap air yang beriak pelan. Kulitnya pucat, matanya kosong seperti tak berjiwa, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Orang-orang yang lewat hanya bisa berbisik ketakutan. Itu anak yang kemarin, bukannya sudah mati. Seorang penjaga malam yang melihat langsung mengaku tubuh Randi mengeluarkan uap hitam tipis setiap kali disentuh matahari. Dan di bawah bayangan air sungai, tampak pantulan wajah lain, bukan wajah manusia. Mbah Samin mendengarkan kabar itu dengan tenang, meski dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Aku sudah menduga, gumamnya pelan. Ia menatap bocah kecil di sampingnya yang mulai ketakutan. Kek, bukannya kekuatan gelap itu sudah lenyap? Mbah Samin tersenyum getir. Gelap tidak bisa lenyap, nak. Ia hanya berpindah tempat. Kadang, ia menumpang pada air, pada udara, atau bahkan pada jiwa yang kehilangan arah. Ia lalu berdiri, menggenggam tongkat kayu tuanya. Kita harus ke sungai itu sebelum matahari sepenuhnya naik. Jika tidak, arusnya akan membawa roh gelap itu menyebar ke seluruh kota. Ketika mereka tiba di tepi Sungai Deli, udara terasa berat. Burung-burung enggan berkicau. Di tengah kabut pagi yang menggantung, terlihat sosok Randi berdiri diam di atas batu besar, dengan tatapan kosong menembus air. Randi, panggil Mbah Samin lembut. Tak ada jawaban, ia hanya menoleh perlahan, dan senyumnya merekah kaku, senyum tanpa kehidupan. Kau datang juga, Mbah, katanya kau penjaga cahaya. Tapi, apakah cahaya bisa menyelamatkan jiwa yang sudah dilupakan Tuhan? Suaranya serak, namun di dalamnya ada gema yang bukan milik manusia. Mbah Samin mendekat perlahan, menancapkan tongkatnya di tanah. Nak, kau belum terlambat. Gelap yang menempel di tubuhmu bukan dirimu. Lawanlah, anak muda. Namun tiba-tiba air Sungai Deli bergolak hebat. Dari dasar sungai, muncul kabut hitam membentuk pusaran besar. Suara bisikan 1000 roh menggema di udara. Randi menjerit, tapi matanya berubah merah darah.
Tubuhnya terangkat di udara, dikelilingi air yang berputar seperti pusaran neraka. Dari balik air itu, muncul wajah Bang Ucok gondrong, samar namun nyata. "Aku tak akan pergi sendirian, Samin," teriaknya dengan suara menggelegar. Bocah kecil itu menjerit ketakutan, berlari memeluk kaki Mbah Samin. Tapi lelaki tua itu tetap tegak. "Kalau begitu, bawa aku saja, Ucok. Jangan ganggu anak yang tak tahu apa-apa," teriaknya lantang. Udara bergetar, pusaran air semakin besar, dan langit seolah runtuh. "Randi, atau mungkin tubuh yang kini dikendalikan Ucok, menggeram, kau ingin menggantikanku, Mbah? Baiklah, mari kita tukar tempat di dunia ini." Tiba-tiba air naik seperti tembok, mengurung Mbah Samin dalam lingkaran air bercahaya merah. Namun Mbah Samin tidak melawan. Ia menutup mata, merapalkan doa yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. "Ya cahaya sejati, kembalikan yang tersesat ke jalanmu, meski aku harus jadi jembatannya." Cahaya putih keluar dari tubuhnya, melingkupi pusaran air itu. Randi berteriak kesakitan, tubuhnya bergetar, lalu roboh ke tanah. Suara Bang Ucok terdengar semakin lemah, lalu memudar di antara hembusan angin. Air kembali tenang, tapi Mbah Samin, yang masih berdiri, terhuyung dan jatuh berlutut. Dari tubuhnya keluar sinar samar, lalu perlahan padam. Bocah kecil itu menjerit dan berlari memeluk tubuh Mbah Samin. "Kek, jangan tinggalkan aku, Kek." Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum lemah. "Sudah, cukup, Nak." Kegelapan itu sudah reda. Ia menatap langit yang kini bersih dari kabut, lalu berbisik, "Ingat, jika suatu hari bayangan itu kembali, cahaya kecilmu akan cukup untuk melawannya." Setelah kata-kata itu keluar, Mbah Samin terdiam. Tubuhnya perlahan kaku, tapi wajahnya tenang, seolah tidur dalam kedamaian yang lama dinantinya. Sungai Deli kembali mengalir dengan tenang, membawa daun-daun dan serpihan bunga melati yang entah dari mana datangnya. Di tepiannya, bocah kecil itu duduk menangis sambil menggenggam mangkuk tanah liat yang kini tak lagi bersinar, tapi terasa hangat di tangan. Ia menatap air dan berbisik pelan, "Aku janji, Kek, aku akan jaga cahayamu." Di langit, sinar matahari pertama pagi itu menembus awan, memantul di permukaan sungai, seolah memberi penghormatan terakhir untuk penjaga cahaya dari pasar petisah. 3 tahun telah berlalu sejak malam di tepi sungai Deli itu. Pasar petisah kembali hidup seperti dulu, hiruk-pikuk pedagang, aroma bumbu, dan suara tawa anak-anak yang bermain di lorong sempit. Tak ada lagi kisah tentang roh, tak ada kabar tentang kegelapan. Namun, di pojok pasar, di tempat di mana dulu Mbah Samin menanak bubur kacang hijau, kini berdiri seorang pemuda dengan wajah tenang dan mata yang dalam. Namanya Arga, bocah kecil yang dulu menangis di tepi sungai. Kini ia tumbuh menjadi lelaki muda yang mewarisi bukan hanya lapak Mbah Samin, tapi juga cahaya yang pernah melindungi kota ini. Arga setiap pagi membuka lapak buburnya sambil menyalakan dupa kecil di pojok meja, sama seperti yang pernah dilakukan Mbah Samin. Untuk penerang jalan, Kek, katanya lirih setiap kali asapnya mulai naik ke udara. Orang-orang pasar menyukainya, bukan hanya karena buburnya enak, tapi karena kehadirannya membawa ketenangan. Setiap kali ada pertengkaran atau keributan antar pedagang, cukup Arga datang dan berkata lembut, suasana langsung teduh. Namun, jauh di dalam dirinya, Arga tahu bahwa ketenangan ini rapuh. Karena setiap malam, ketika semua tertidur, ia masih bermimpi melihat bayangan hitam yang bergerak di dasar sungai Deli. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Arga terbangun dengan jantung berdegup keras. Ia mendengar suara lirih, samar, namun jelas, Arga, cahaya bukan untuk disimpan, tapi untuk diuji. Ia bangkit, menatap mangkuk tanah liat yang masih ia simpan di rak bambu. Mangkuk itu, yang dulu bersinar saat digunakan Mbah Samin, kini tampak biasa saja, kecuali malam itu. Sebuah retakan lama di sisi bibirnya mulai memancarkan cahaya lembut, berdenyut seperti napas. Kek, bisik Arga, tapi tak ada jawaban, hanya angin yang meniup dupa sisa pembakaran malam sebelumnya, membuat bayangan menari di dinding. Keesokan harinya, pasar geger. Salah satu pedagang ikan ditemukan pingsan di dekat selokan. Tubuhnya dingin, kulitnya kebiruan, dan di lengannya ada bekas hitam seperti arang. Orang-orang panik, mengira itu penyakit aneh. Tapi Arga tahu, tanda itu bukan penyakit. Itu jejak bayangan lama. Ia segera berlari ke sungai, memandangi air yang mengalir perlahan. Kau belum pergi sepenuhnya, iya.
Katanya pelan, wajahnya tegang. Air beriak pelan, seolah menjawab dengan ejekan halus. Malamnya, Arga duduk di depan lapaknya sendirian, mangkuk tanah liat di pangkuannya. "Kek, apa ini ujian yang kau maksud?" gumamnya. Ia menutup mata, mencoba mendengarkan suara dalam hatinya, seperti yang sering dilakukan Mbah Samin dulu. Namun, bukan suara kakeknya yang terdengar, melainkan suara lain. Berat dan serak, cahaya tak bisa hidup tanpa bayangan, dan kau, Arga, belum tahu sisi gelapmu sendiri. Ia membuka mata cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya asap dupa yang berubah menjadi bentuk wajah samar di udara, lalu lenyap. Keesokan paginya, warga pasar mendapati lapak Arga tertutup kain putih. Tak ada tanda-tanda ia pergi, tapi di atas meja, mangkuk tanah liat itu pecah menjadi dua, dan di lantainya tertulis dengan kapur putih. "Jika cahaya padam, carilah di bawah bayangan." Kabar hilangnya Arga menyebar cepat, menciptakan kisah baru di antara para pedagang. Ada yang bilang ia diculik makhluk halus dari sungai, ada pula yang percaya ia sedang menjalani laku spiritual seperti Mbah Samin dulu. Tapi di malam-malam tertentu, beberapa orang bersumpah melihat sosok muda berpakaian lusuh berdiri di tepi sungai Delhi, menatap air yang berkilau, dengan mangkuk retak di tangannya yang kini memancarkan cahaya biru samar. Dan di udara, seolah dibawa oleh angin sungai, terdengar suara tua berbisik lembut, suara yang pernah menenangkan seluruh pasar. Selama masih ada yang menjaga, cahaya takkan pernah benar-benar padam. Malam itu langit seperti kehilangan warnanya. Awan hitam menggulung di atas sungai Delhi, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman airnya. Hujan turun pelan, menimpa batu-batu di tepi sungai dengan suara yang lirih namun menegangkan. Di antara kabut yang menggantung, tampak sosok muda berjalan perlahan, Arga, dengan mata menyala lembut dan mangkuk retak di tangannya. Tubuhnya tampak kurus, namun dari langkahnya terpancar kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia berhenti di tepi sungai, memandangi arus yang seolah hidup. "Kau memanggilku lagi?" "Iya," katanya pelan, suaranya tenggelam di antara gemericik air. Dari dalam arus sungai muncul pusaran kecil, berputar semakin besar, hingga membentuk wajah samar berwarna hitam pekat. Suara berat keluar dari dalam pusaran itu, bergema di udara, "Cahaya tak bisa hidup tanpa bayangan, Arga. Dan selama aku ada, kau takkan bisa damai." Arga menatapnya tanpa gentar. "Kalau begitu, biarkan aku menjadi penjaga keseimbanganmu," jawabnya lirih, tapi penuh tekad. Ia menaruh mangkuk di permukaan air, dan cahaya biru lembut menyebar, menembus kegelapan malam seperti napas kehidupan. Seketika, air sungai Delhi bergolak hebat. Angin berhembus kencang, membawa aroma besi dan dupa yang terbakar. Wajah hitam itu menjerit, menampakkan tangan-tangan kabut yang berusaha menarik Arga ke dalam arus. Namun pemuda itu tidak mundur. Ia menutup mata, mengingat kembali semua ajaran Mbah Samin, jangan melawan kegelapan dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Arga menengadahkan kedua tangannya, dan cahaya dari tubuhnya semakin terang, memantul di permukaan sungai hingga menerangi seluruh tepiannya. Bayangan itu meraung, "Kau akan binasa, anak manusia. Cahaya sepertimu tak akan mampu menahan gelap selama-lamanya." Arga tersenyum tipis. "Aku tak perlu menahanmu, aku hanya perlu berdamai denganmu." Dalam sekejap, ia melangkah maju ke dalam sungai, membiarkan arus menelan tubuhnya. Mangkuk retak itu mengambang, berputar-putar, lalu tenggelam perlahan, sementara cahaya biru di sekitarnya berubah menjadi warna putih murni yang menyilaukan mata. Dan dalam cahaya itu, suara jeritan kegelapan lenyap, digantikan oleh keheningan yang dalam, nyaris sakral. Ketika fajar tiba, air sungai terlihat jernih untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tak ada jejak Arga, hanya mangkuk pecah yang kini mengambang di tepian, berkilau bagai mutiara. Warga pasar yang datang pagi itu terdiam. Mereka tak tahu apa yang terjadi semalam, tapi udara di sekitar mereka terasa lebih ringan, lebih damai. Seorang pedagang tua berbisik pelan, dia sudah jadi bagian dari sungai, seperti Mbah Samin dulu. Hari-hari berlalu, dan kisah tentang Arga, penjaga baru sungai Delhi, menyebar ke seluruh penjuru kota. Setiap kali malam purnama tiba, air sungai memantulkan cahaya biru lembut, dan warga percaya itu pertanda Arga masih menjaga mereka. Preman-preman yang dulu sering membuat onar di pasar kini tak berani mendekat ke sungai. Mereka bilang, "Jika kau berniat jahat di sana, bayanganmu sendiri akan menyeretmu ke dalam air." Di antara semua cerita yang beredar,
ada satu hal yang tetap tak berubah, dupa di pojok lapak bubur itu masih menyala setiap pagi. Tak ada yang tahu siapa yang menyalakannya, tapi selalu ada aroma wangi samar menyelimuti tempat itu. Di papan kecil di depan lapak, tertulis kata-kata sederhana yang seolah jadi warisan terakhir Arga, selama masih ada cahaya, kegelapan hanyalah jalan pulang. Dan begitulah, legenda Mbah Samin pun hidup kembali melalui Arga, bukan sekadar penjaga pasar, tapi penjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Di bawah sinar matahari pagi, Sungai Deli berkilau lembut, seakan ikut tersenyum. Karena di kedalamannya, dua jiwa, kakek dan cucu, kini menyatu menjadi cahaya abadi yang menjaga seluruh kehidupan di sekitarnya.